Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan. Lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati kau tahu. Kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana ini. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Shalom ladies, mari sama-sama kita buka ibadah kita dengan penuh sukacita.
Puji Tuhan ya, kali ini kita berkesempatan untuk menghadiri ibadah Ladies Online yang Valentine Edition nih. Betul banget. Nah, kira-kira hari ini apa sih yang spesial tah? Hari ini yang spesial adalah temanya Cece. Wah, temanya apa tuh? Penasaran. Temanya hari ini ada Hurt, Love, and Forgiven. Artinya tersakiti, cinta, dan memaafkan. Betul. Dalam banget ya. Iya benar banget. Dalamnya tuh aduh susah Sampai kena dijelaskan. gitu Iya. Cece, tapi sebelum itu kali ini kita mau membahas tentang hurt, membahas tentang love, membahas tentang forgivennya dalam sebuah keluarga ya. Oh, ya. dalam lingkup Ha. keluarga ya. Keluarga Betul, dulu. kita bahas dalam sebuah keluarga. Ya nggak usah lama-lama kali aja, kita bisa langsung undang aja narasumber kita hari ini. Oke, Silahkan, silakan. Cedesi dan Dan Cetalia. Ya, kita duduk aja ya, biar santai ya. Silahkan. Ya, shalom. Shalom. Ya, perkenalkan ini yang Cedesi ini, yang Cetalia ini. Oh iya, shalom semuanya. Kayaknya udah banyak yang tahu kok Iya, ya. saya udah tahu semua ya. Udah terkenal ya. Gak apa-apa tetap kenalan lagi biar lebih Biar terkenal. lebih lagi. akrab. Langsung aja, Cek. Kayaknya kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Waduh, oke. Kita membahas tentang hurt, membahas tentang love, dan forgiven di dalam sebuah ya, Bu, keluarga. Kita salah nih guys. Siap-siap Salah nih. room kayaknya. Ya, jadi mulai ya. Pernah nggak sih kalian itu merasakan kayak tersakiti atau dikecewakan oleh orang terdekat seperti anggota keluarga gitu? Jeng. Ya pasti pernah sih. Pernah ya? Dari pertanyaan pertama langsung dalam lah ini bingung jawabnya. Susah ya, agak berat ya. Ya pasti pernah lah, pernah. Kalau Cetalia, Pernah pasti. oh pernah ya. Iya. Kira-kira siapa sih orang yang paling kalian kasihi? Apakah itu orang tua? Apakah itu anak? Apakah itu saudara? Mohon maaf. Belum ada ya. Iya kan, Tuhan, tapi hanya akan kita contoh. sayangi kok ya. Kan hanya contoh ya. Apakah juga orang tua kalian pernah mengecewakan mungkin atau pernah menyakiti hati kalian? Ya, gimana? Bu Desi dulu boleh. Oh, thank you. Saya terjebak ini. Oke. Ya pasti pernah lah. Yang paling disayangin ya. Yang paling disayangin pasti ya yang pertama Tuhan Yang Maha Esa. SOP dulu ya, kan. iya. Ya. Harus taat. Tidak Iya kecuali, betul. itu harus Nanti ya. kalau Tuhan dilupakan salah saya. Iya. Jadi Tuhan, keluarga, terus terutama teman-teman sekalian yang di sini. Oh, Wah, Terima kasih. Terima kasih. Awas nggak jawab saya loh. Kalau Cetalia? Kalau orang yang dikasihi Tuhan dulu ya. Ikutin aja SOP-nya. Jadi Tuhan, terus kemudian orang tua pasti. Sayang sama orang tua itu hukum wajib sih. Karena kita nggak mungkin ada kalau mereka nggak ada juga. Iya, betul. Pernah nggak sih kan kalau tadi kan sayang yang pasti mengasihi Tuhan dulu ya. Terus baru orang tua kan biasanya. Pernah nggak tapi orang tua kalian tuh menyakiti kalian gitu atau mengecewakan gitu? Orang yang kalian kasihi gitu. Mohon maaf ibunda. Langsung minta maaf ya. Ada ibunda. Ya pasti pernah sih. Soalnya kan ya namanya orang tua itu kan tetap manusia kayak kita gitu. Betul. Jadi sesempurnanya orang tua di mata kita pasti ada satu saat yang emang itu bikin kita kecewa atau bahkan mungkin orang tua itu nggak sadar kalau dia lagi bikin kita kecewa tapi kita kecewa sendiri itu pasti ada karena kita sebagai manusia punya ekspektasi yang lebih apalagi sama orang terdekat kita keluarga kita kayak gitu. Ya kalau dari saya mungkin pernah ya kayak orang tua. Karena ya tadi seperti Ibu Desi katakan nggak ada yang sempurna dan kita tuh punya ekspektasi yang berbeda-beda terhadap orang lain. Nah dari ekspektasi yang kita taruh itu yang akhirnya bisa buat kita sendiri kecewa. Ya jadi sama orang-orang terdekat, sama keluarga, sama orang tua atau mungkin sama pasangan hidup juga ya. Jadi meskipun kita belum ada gitu kan, tapi mungkin di future ya. Kita doakan ya, kita aminkan bersama. Ada yang bikin kita kecewa gitu pasti itu udah hukum alam mungkin alam ya. ya. Jadi kita kalau punya ekspektasi yang tinggi sama orang pasti bisa aja kita kecewa gitu. Jadi Mungkin aku boleh nambahin dikit lagi ya, boleh. sedikit izin gitu. Yang akhir-akhir ini aku lagi pelajari dan mungkin aku pribadi alami itu gini teman-teman. Kadang kita kan sebagai anak tuh lahir di dunia, ketemunya pertama kan orang tua. Jadi orang tua ini jadi apa ya? Jadi gambaran Tuhan gitu di hidup kita sebagai anak kecil. Makanya kita
ya masa depan kita, sekolah kita, makan kita, menunya apa, semua kan yang tentuin orang tua gitu. Nah kita belajar ketika kita beranjak dewasa, kita kan udah mulai keluar yang namanya pilihan. Kita boleh memilih ini itu. Dan terkadang pilihan kita pribadi sama orang tua tuh beda. Karena pandangannya berbeda. Jadi ya pasti ada hal-hal yang membuat kita kecewa. Karena kita waktu kecil ngelihatnya, oh orang tua ini ya kayak Tuhannya aku gitu, yang ngasih tahu aku harus gimana, terus ngasih contoh pandangan, gitu ya kasih nasihat. Tapi ternyata waktu kita besar, kita kan punya pengetahuan yang lebih luas lagi gitu. Terus ternyata beda nih pandangannya, hanya sekedar beda aja, itu kadang bisa bikin kita kecewa gitu sih. Iya. Jadi kita nggak boleh berekspektasi lebih ya, Betul. walaupun Yes. itu ke orang-orang terdekat kita ya, yang kita Makanya udah mungkin- percaya gitu misalnya, Ya, tapi betul. tetap tidak boleh ya. Tuh, makanya itu mungkin pentingnya, maksudnya kita di rumah, ya bersyukurlah buat kita ya, keluarga yang, maksudnya orang tua kita tuh benar-benar mengutamakan Tuhan, mengajarkan kita untuk kenal Tuhan. Karena itu, karena kita semakin besar, semakin banyak kekecewaan yang akan ada kalau kita nggak bergantung sama Tuhan ya. Maksudnya kekecewaan itu akan berlarut-larut gitu, akhirnya jadi kepahitan lah, dan karakter kita juga lagi jadi nggak bagus lah dan lain-lain. Berpengaruh ya. Iya, betul. Jadi peran orang tua di sini cukup penting Iya, ya, sangat betul, penting buat betul. anak-anaknya Penting ya. banget. Betul. Nah, tadi kan kalian bilang kalau sempat dikecewain. Nah, sudah gak kalian itu berdamai dengan masa lalu, sudah melepaskan pengampunan, dan gimana sih caranya, tips-tips gitu untuk melepaskan kecewaan Silakan itu? Ibu Talia duluan. Nggak apa-apa Bu Desi, silakan. Bu Talia dulu aja. Oh iya, puji Tuhan. Lempar-lemparan. Kalau dari saya ya, kalau dikecewakan dan untuk mengampuni memang susah ya. Kita boleh ngomong hari ini kita udah mengampuni, tapi waktu kita ketemu orang itu atau mungkin orang yang nyakitin kita masih aja ada gitu kayak luka atau bekas yang tertinggal Kayak dalam ganjel hati. gitu ya. Iya. Kalau keinget lagi. Nggak enak Jadi ya. dibersihin tapi belum bersih total. Jadi masih ada berkas-berkas luka. Wis. Aduh. Sembuh tapi ada bekas ya. Katanya sih udah mengampuni tapi masih aja ada pikiran atau mungkin perasaan yang mengganjal. Nah ini belum total berarti mengampuninya. Makanya saya juga belajar ya teman-teman kayak untuk mengampuni itu satu hal atau PR buat kita juga. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau mengampuni seutuhnya berarti kita sudah memberikan atau melepaskan semua yang mungkin hari ini mengganjal di hati. Jadi waktu ketemu kita bisa senyum, say hello, sapa dengan tulus ya. Jadi belajar, kalau saya belajar dari kasihnya Tuhan gitu ya. Jadi mengasihi dengan kasih yang Tuhan kasih itu emang gak mudah. Pasti menyakiti diri kita ya terutama. Tapi yang ini yang saya belajar juga gitu kan. Training yang Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita mengasihi dengan tulus, yaitu dengan kasih yang Tuhan kasih. Jadi kita bisa merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Agak berat Nah ya. banget. Waktu kita bisa tahu ada kasih Tuhan dalam hidup kita bisa mengasihi orang lain. Meskipun sakit trainingnya, tapi percaya ya, lewat training yang Tuhan kasih atau lewat training yang kita lakukan kepada sesama, itu akan memberikan satu kelegaan atau kepuasan tersendiri. Jadi bukan orang lain yang rasakan, tapi kita yang Kita rasakan. sendiri yang rasakan. Karena kita melewati training itu ya. Jadi training pengampunan lah intinya. Jadi mengampuni itu perlu yang namanya training ya, training dengan kasih. Ya kalau dari saya itu sih. Latihan terus ya berarti ya. Latihan terus, Iya. latihan terus, di training terus Latihan sampai kamu terus bisa. supaya Gitu. bisa. Iya, jadi harus kayak dekat melekat sama Tuhan dulu, merasakan Iya, kasih Tuhan betul. dulu, sehingga kita bisa menyalurkan kasih itu ke Iya, orang lain juga. Haleluya. Oke. Udah nggak usah tanya saya kayaknya. Kalau Oh nggak bisa, CDC tetap harus. Iya. dari panggung boleh. nanggung. Oh iya ya. Aduh, salah nih. Oke. Kalau dari saya sih puji Tuhan sudah ya. Jadi sudah. Tapi emang segala sesuatu tuh tetap butuh waktu. Apalagi kalau maksudnya rasa sakit hati itu kan memang sakit yang nggak berdarah. Tapi bisa sampai bertahun-tahun sakitnya. Luka nggak Lebih berdarah. sakit dari Iya, semua. betul. sakit nggak berdarah. Lebih sakit daripada luka yang terjatuh gitu. Iya, luka fisik. Iya, benar, lebih sakit gitu. Makanya perlu waktu pemulihannya itu lama banget. Makanya kita perlu, maksudnya diri kita sendiri tuh juga perlu sadar dulu kalau misalnya, ini mungkin tips dari saya ya, kalau misalkan buat teman-teman atau buat ibu-ibu atau buat anak-anak muda mungkin yang sempat lihat ini juga, memang mengampuni itu susah sekali gitu. Karena ya kita sebagai manusia tuh lihatnya kayak, ngapain diampuni, orang jahat kayak gitu kok gitu. Emang dia udah nyakitin, terus dengan aku mengampuni apa?
efek baiknya kan sering kita kayak Apa yang gitu kita kan. dapat gitu ya. Betul. Nah tapi ya disinilah puji Tuhan kita udah kenal Tuhan ya. Jadi ketika kita kenal Tuhan, poin yang pertama itu kita harus benar-benar sadar dan benar-benar mau mengakui kalau kita ini lagi sakit gitu. Seringkali kita cuman mungkin kecewa, mungkin sakit hati, tapi kita nggak mau mengakui itu. Jadi kita merasa itu baik-baik aja. Itu kita merasa itu nggak perlu diselesaikan. Padahal tetap harus kita selesaikan. Kita harus sadar, harus mengakui kalau kita sakit dan terluka di situ. Nah terus yang kedua itu menerima. Oh ya mungkin maksudnya rasa sakit ini memang diizinkan Tuhan untuk memproses kita. Kadang kayak tadi aku bilang ya, mungkin kekecewaannya itu bukan karena kita disakiti orang tua kita, tapi hanya karena ya mungkin berbeda aja gitu. Pandangan orang tua kan ya, orang tua juga sayang sama kita juga kan, keluarga kan sayang sama kita Pikirkan juga. yang terbaik juga sebenarnya Betul, buat kita. mikirin yang terbaik. Nah, kadang kita kecewanya karena sekedar perbedaan opini aja gitu. Jadi terima aja. Dan yang terakhir ya harus dilepaskan. Harus benar-benar dilepaskan pengampunan itu. Itu kalau secara teknis dunia ya, maksudnya secara teknis yang bisa kita lakukan. Tapi kalau dalam Tuhan ya yang pasti kita harus tetap sadar dan ngaku sama Tuhan kalau ini aku sakit banget Tuhan, diginiin tuh sakit. Itu harus mengakui itu. Curhat. Iya, benar, harus banget. Soalnya kalau nggak kita keluarin itu akan terus membusuk dalam iya, hati. jadi nggak bagus Iya, ya. makanya namanya kan kepahitan kan. Karena itu udah terlalu sakit, terus sampai akhirnya udah ya parah lah, sampai pahit gitu. Terus yang kedua ya seperti yang Cetalia tadi bilang, tetap harus ingat cara Tuhan mengasihi kita. Kita aja juga udah berapa kali sih menyakiti Tuhan gitu. Kita ingat gimana Tuhan mengasihi kita dan itulah PR kita selanjutnya. Setelah kita terima kasih Tuhan, saatnya kita juga mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi dia gitu. Puji Tuhan nih banyak belajar nih kita Cek. Iya. Baru Ini belum mulai tipsnya, firman aja iya, udah dapat belum mulai banyak ya. firman, udah banyak ini materi yang Iya. masuk ini. Memberkati sekali. Ya, kita ucapkan terima kasih dulu ya mungkin untuk narasumber kita. Terima kasih, Cek Desi, Cek. Kali ya Terima bisa kasih. memberikan sharing yang sangat berkati ini. Nah, kita belajar bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini itu pasti pernah mengalami sakit hati atau dikecewakan. Bahkan oleh orang terdekat kita tuh yang kita punya ekspektasi lebih tinggi. Terus tapi mengecewakan kita, menyakiti kita. Jadi kita nggak boleh berekspektasi ya Cek Nah, ya. iya. Walaupun tuh sama orang terdekat kita ya, itu nggak boleh. Oke? Iya. Terus bagaimana sih kita tuh belajar dari kasih Tuhan, di mana kita tuh sering menyakiti Tuhan, tapi Tuhan itu tetap mengasihi dan mengampuni kita berkali-kali gitu. Betul. Nah mungkin untuk kita mau belajar lebih dalam lagi ya Cek, kita langsung aja masuk ke dalam sesi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Jenny Ken gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless. Shalom, puji Tuhan para ladies, kita telah menyaksikan tayangan talk show dan kita mengucap syukur karena tadi pendahuluan sharing dari saudari Talia, dari saudari Desi, saya percaya itu bisa menjadi berkat bagi kita semua dan kita bisa relate, kita bisa mungkin juga mengalaminya. Saya sebelumnya saya mengucapkan sekali lagi Happy Valentine. Mungkin kemarin lewat 1 hari ya, kita merayakan hari kasih sayang, kita merayakan hari cinta kasih dan berharap bahwa hari Valentine bukan hanya dirayakan setiap 14 Februari tapi setiap hari kita bisa mengekspresikan cinta kita, kasih kita bukan hanya sama pasangan, bukan hanya sama anak gitu ya, tapi bagaimana kita mengasihi bahkan orang yang paling menyebalkan. Paling kita nggak suka. Kalau misalnya mungkin saat ini saya bertanya kepada para ladies, adakah orang yang paling menyebalkan, yang paling kau tidak suka di dalam hatimu, di dalam pikiranmu? Siapa nama yang langsung pop up? Kalau ada lebih dari 1, mungkin lebih dari 5, mungkin lebih dari 10, mungkin itu mertua, mungkin itu adik, mungkin itu kakak, cece, semua ternyata tuh ada gitu ya. Orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, wah berarti kita perlu pertanyakan, apakah kita sudah membuang sampah di dalam hati kita setiap malam? Sudahkah kita melakukan rekonsiliasi, membereskan semuanya itu, dan melakukan perdamaian? Karena firman Tuhan bilang, kita nggak boleh marah dengan berlarut-larut. Dan malam hari ini, kita akan membahas satu tema tadi, yaitu hurt, love, and forgive. Para ladies, saya tahu di sini kalau kita disuruh pilih, disakiti, dikasihi, atau mengampuni. Kita pilih yang mana? Pasti kita pilih untuk dikasihi. Semua orang ingin dikasihi. Semua orang ingin dicintai.
dan bahkan orang mencari dan mengejar rasa dikasihi, dicintai. Maka dari itu banyak orang-orang yang di titik di hatinya itu merasakan seperti kekosongan dan dia ingin mencari pasangan itu salah satunya supaya ada orang yang mengasihi dan mencintai. Nah, tetapi di sini bagaimana apabila kita diperhadapkan dengan suatu kondisi di mana Tuhan sedang melatih kita untuk kita juga diizinkan Tuhan di orang-orang di sekitar kita, keadaan dipakai Tuhan untuk melatih engkau dan saya untuk bisa melepaskan pengampunan karena engkau disakiti. Saya percaya bahwa waktu kita disakiti itu bukan suatu hal yang enak, bukan suatu hal yang mudah. Kalau dikasihi, diberi kado, dicintai, dipuji, dihargai, semua bersuka cita, semua senang, semua pingin. Tapi bagaimana apabila Tuhan izinkan di mana engkau direndahkan, apabila engkau tidak dihargai, apabila pasanganmu mengecewakan engkau, apabila anak-anakmu bahkan meninggalkan atau tidak memperdulikan. Karena banyak hari ini saya dengar bahwa kondisi orang tua di masa tuanya, di masa pensiunnya, ditinggalkan oleh anak cucunya. Dan ini saya tahu dari orang-orang terdekat, bahkan di mana yang menjaga atau yang peduli itu hanya cuman beberapa anak atau bahkan orang tuanya dititipkan di panti jompo. Bagaimana perasaan dari seorang ibu atau seorang ayah waktu dia membesarkan anaknya dari kecil mungkin sampai besar, tapi waktu besar kenapa dia rasanya seperti ditinggalkan dan tidak diperdulikan. Nah, inilah yang terjadi waktu seseorang memiliki ekspektasi, memiliki harapan. Tadi mungkin di dalam talk show kita juga disebutkan bagaimana terjadinya kekecewaan, bagaimana seseorang itu bisa tersakiti. Ya, banyak hal yang keadaan, kondisi, mungkin kita nggak pingin disakiti ya. Mungkin kita rasanya bahkan ada orang yang sudah menutup hatinya, bahkan berjaga-jaga untuk tidak mencintai siapapun supaya dia tidak disakiti. Tetapi di sini yang penting adalah kita harus manage ekspektasi kita. Saudara, untuk memanage ekspektasi itu bukan suatu hal yang mudah. Kita bisa menaruh standar ekspektasi, berharap anak kita nanti akan memberi, anak kita nanti akan merawat, nanti orang tua kita akan begini, begitu, dan lain-lain. Tetapi apabila dalam satu kondisi mungkin pasangan kita bahkan tidak melakukan seperti apa yang kita harapkan, bagaimana engkau dan saya mampu mengontrol dan memanage apa yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena apabila seseorang tidak mampu untuk memanage ekspektasi tersebut, orang tersebut akan terus-menerus akhirnya kecewa, dan kecewa. Mungkin akhirnya dia akan mengumpulkan setiap kekecewaan demi kekecewaan. Ada seseorang yang dengan kekecewaannya, lalu dia menghitung. Orang tua saya mengecewakan saya, anak saya mengecewakan saya, orang di sekitar saya mengecewakan saya, dan kemudian akhirnya tadi timbul kepahitan. Akar pahit itu karena yang dihitung adalah bukan berkat Tuhan, tetapi yang dihitung adalah kekecewaan demi kekecewaan. Tapi apabila kita memanage ekspektasi kita, bahwa kita tahu kita tuh berharap hanya pada Tuhan. Kalau kita berharap sama manusia ya kita kecewa. Karena manusia itu memang dikatakan bahwa diberkati hanya orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Sehingga malam hari ini, ladies, saya mengajak untuk setiap kita belajar untuk memanage ekspektasi kita dan bagaimana kita bisa deal with rasa kekecewaan kita. Kita bisa memanage rasa kekecewaan kita. Dan di sini waktu kita mengasihi, mungkin kita pinginnya orang lain itu juga mengasihi. Ya, makanya banyak orang hari ini memberi supaya diberi. Tapi hari ini kita melihat suatu teladan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat ke-8 saya bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena masih berdosa. Para ladies, ini adalah satu teladan yang luar biasa dalam mengasihi. Yesus, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sekalipun kita masih berdosa, tetapi waktu kita sedang dalam keadaan berdosa, dalam kejatuhan kita, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dan untuk setiap kita berbuat
kasih, berbuat apa yang baik, bukan kepada orang yang hanya berbuat baik kepada kita, bukan hanya kepada pasangan yang mengasihi dan menyayangi kita. Seringkali mungkin kalau pasangan saya baik, saya akan juga melayani, saya juga akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau pasangan saya cuek sama saya, mungkin saya akan cuek, mungkin saya nggak akan peduli, saya nggak mau melayani, dan lain-lain. Tetapi di sini kita melihat bahwa untuk khususnya cinta kasih pasangan suami istri, keluarga, hubungan itu perlu dijaga para ladies. Kita tahu bahwa menjaga hubungan yaitu salah satunya dengan cara komunikasi, dengan keterbukaan dan rekonsiliasi. Di sini saya melihat bahwa ada satu catatan survei di dalam majalah Newsweek memberitakan bahwa katanya rata-rata pasangan suami istri itu hanya menghabiskan 4 menit setiap hari untuk saling berbicara. Bayangkan para ladies bahwa hanya sekitar 4 menit mereka habiskan untuk melakukan pembicaraan diskusi. Diskusi apa 4 menit? Berarti artinya itu hanyalah cuman sekedar ngomong, sekedar bertanya mungkin. Dan bukan heart to heart. Kita lihat hari-hari ini bahaya karena terjadi krisis kasih. Firman Tuhan sudah menyampaikan di dalam Matius 24 ayat 12. Firman Tuhan mencatat Matius 24 ayat 12. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Para ladies di sini firman Tuhan sudah menyatakan bahwa di akhir zaman akan terjadi krisis kasih. Bahwa dikatakan kedurhakaan, kejahatan itu semakin bertambah-tambah. Maka yang terjadi adalah kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang hari ini sudah menjadi suam-suam, makanya mengasihi Tuhan pun juga suam-suam. Apalagi mengasihi sesama. Kita nggak bisa mengasihi pasangan kita, mengasihi sesama, mengasihi anak kita, tanpa kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Karena orang yang mengasihi manusia dengan cara dan kekuatannya di satu titik dia akan menjadi lemah, dia akan menjadi kecewa, dan kemudian dia akan berhenti mengasihi. Kalau dia mengasihi dengan kasih Kristus, waktu dia mendalami, merasakan, dan mengalami Tuhan, mengalami kasih Kristus, maka sekalipun dia disakiti, maka sekalipun dia dikecewakan, saya percaya seseorang itu akan tetap kuat, teguh untuk dapat mengampuni, untuk dapat mengasihi, mungkin itu pasangannya, mungkin itu anak, mungkin itu orang di sekitar kita, mungkin itu keluarga kita. Dan saya tahu bahwa di dalam keluarga mempraktekkan kasih Kristus itu bukan satu hal yang mudah. Di dalam anggota rumah tangga, kita buka di dalam Kolose 3 ayat 21, itu kalau dimulai dari ayat yang ke-18, perikop ini dikatakan mengenai hubungan antara anggota rumah tangga. Dan di dalam ayat 21, Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Para ladies, mungkin ini kita terlihat seperti, ini kan untuk bapak-bapak. Tapi apakah seorang ibu tidak pernah menyakiti anak-anaknya dengan perkataan kita, dengan cara-cara kita berkomunikasi? Mungkin kita sudah membandingkan ya, anak yang pertama, anak yang kedua, yang sukses misalnya, yang kurang sukses, dan lain-lain. Karena seringkali orang tua itu suka membandingkan atau membanggakan anak yang berprestasi tanpa disadari itu menyakiti anak yang lainnya. Karena setiap anak dikatakan punya kecerdasan, punya kelebihannya masing-masing. Tetapi orang tua seringkali punya anak kesayangannya. Tetapi di sini, makanya tanpa disadari, mungkin kita tidak ingin menyakiti anak kita. Saya percaya kita sebagai orang tua pasti mengasihi setiap anak kita. Tetapi sometimes kita punya preference. Sometimes kita punya, hati kita tuh seperti lebih condong gitu ya. Kita lebih senang anaknya ini lebih rajin, lebih baik, lebih lebih sweet misalnya, dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita seperti, oh ini anak kesayangan saya. Apa-apa mungkin, ini karena saya pernah lihat ya dalam satu kondisi di mana
anak-anak yang lainnya tahu bahwa ibu ini hanya lebih sayang sama anak yang ini, karena sometimes kelihatan cara memperlakukannya. Nah, di sini makanya dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini juga berlaku bagi setiap kaum wanita, bagi kaum ibu, bagi kaum ladies. Kita belajar bagaimana supaya kita menjaga perilaku kita, sikap kita, meminta hikmat Tuhan. Saya percaya dengan kekuatan kita mungkin ingin gitu ya, menjaga perilaku kita, menjaga perasaan anak kita. Tapi ada kalanya kita nih seperti kita sudah menyakiti, kita sudah membuat hatinya tuh seperti tadi tawar hati, bahkan terjadi akar pahit. Makanya tadi di talk show diawali oleh sharing, kita sebagai anak, saya percaya kita semua pernah menjadi anak, dan mungkin kita punya anak ya, sudah punya anak lagi, sudah punya cucu, tapi kita pernah ada dalam satu kondisi di mana kita dibesarkan dalam satu keluarga yang berbeda-beda. Dan waktu dalam satu keluarga, ada kalanya kita sering kali merasakan terjadinya konflik, kesalahpahaman, kekecewaan. Mungkin itu dilakukan oleh orang tua ya, seringkali saya percaya kita pernah punya pengalaman di mana mungkin orang tua kita itu sampai hari ini mungkin kita masih ingat ya, mungkin pernah dipukul, mungkin pernah dimarahin gitu ya, mungkin pernah dimaki-maki misalnya, mungkin pernah direndahkan misalnya. Saya banyak gitu ya dengar kesaksian banyak orang tua yang memperlakukan anaknya dengan tidak baik. Bahkan suatu kesaksian ini, anak ini masih kerja dan dia ingin membalas kepada, kalau dia punya anak, dia ingin perlakukan seperti apa yang mamahnya lakukan kepada dia. Ini aneh banget, karena seorang wanita ini dia masih belum punya pacar bahkan, tapi feeling itu sudah ada. Dan saya percaya bahwa sakit hati, akar pahit, itu adalah benih yang dilakukan oleh iblis. Dan itu terus dikerjakan oleh iblis apabila engkau dan saya memberikan ruang dan hati untuk hatimu semakin didalami, semakin dirusak, semakin dihantui oleh rasa kecewa, marah, sakit hati, dan lain-lain. Dan seperti kebanyakan orang, waktu dia merasa sakit, merasa pahit, yang dia ingin lakukan adalah balas dendam. Karena dia ingin melampiaskan. Nah, ini yang terjadi. Waktu tanpa disadari kita membuat suatu akar pahit dalam hidup seseorang, kita bukan hanya merusak kehidupannya, bahkan generasi-generasi di bawahnya, para ladies. Sehingga malam hari ini kita perlu juga dengan rendah hati datang kepada Tuhan, untuk kita bisa memperbaiki sikap hidup kita. Mungkin Tuhan, apa yang saya perlu perbaiki? Mungkin bagaimana cara saya parenting saya, mungkin bagaimana cara saya berbicara, cara saya memperlakukan anak-anak saya, dan lain-lain. Kita perlu untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi hidup kita. Adakah akar pahit di dalam hati ini yang masih tersimpan dan belum terselesaikan? Karena banyak orang Kristen, tadi seperti talk show juga mengatakan bahwa rasanya saya udah mengampuni kok, udah selesai kok. Tapi ternyata kepahitan itu masih ada bertahun-tahun kemudian, waktu dia punya anak, dia memperlakukan, mendidik anaknya sama seperti dia dididik sebelumnya. Ini seringkali terjadi, dan ini saya sering dengar sharingnya. Waktu itu orang tua saya mengajar saya seperti ini, saya juga harus ajak anak saya keras, gitu ya, harus dipukul misalnya, dan lain-lain. Sedangkan apakah pukulan itu bisa menyelesaikan dan mendidik seorang anak untuk menjadi baik? Belum tentu. Ya, jadi mungkin itu bisa jadi salah satunya, tetapi tidak selalu. Sehingga itulah yang namanya kita diperlukan hikmat, ya. Tapi kita pastikan bahwa kita memukul, kita mendidik, menegur anak kita khususnya, bukan karena kita melampiaskan kepahitan, kemarahan, kekecewaan. Karena banyak orang memukul itu karena marah, ingin dilampiaskan, ya. Sehingga itu adalah marah yang merusak hidup seseorang, bahkan generasi-generasi yang ada di bawahnya. Sehingga hari ini ingat, hai bapak-bapak, mungkin ini juga berlaku bagi ibu-ibu, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kemudian di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai ke-27. Efesus 4 ayat 26 sampai ke-27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini yang kita tahu firman Tuhan, tetapi bagaimana kita mempraktekannya? Bahwa dikatakan waktu engkau marah, jangan berbuat dosa. Ya, makanya selalu dikatakan waktu kita marah, jangan buat keputusan. Bahkan kalau bisa, kontrol emosi, jangan mengucapkan suatu perkataan apapun, karena kemarahanmu itu hanya akan menambah sakit hati orang yang mendengarnya. Pernah para ladies dalam satu pertengkaran, mungkin dalam satu konflik, masing-masing emosi yang dilakukan apa? Masing-masing ingin dengan nada tingginya mungkin bisa saling ngatain gitu ya, mungkin saling melecehkan, mungkin saling itu kita akan berusaha dengan kata-kata yang kasar karena itu seperti melampiaskan gitu ya amarah dan emosi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah waktu engkau dan saya melampiaskan emosimu dengan kata-kata yang kasar itu sudah cukup menyakiti dia dan itu sudah terbalaskan, engkau sudah selesai melampiaskan emosi, dan apakah masalah itu selesai? Yang ada masalah bertambah, karena apabila kita lihat ya, iblis itu selalu mengambil kesempatan keuntungan, ya khususnya orang tua. Saya percaya kita mungkin pernah ada satu momen di mana kita ingat orang tua kita pernah pukul kita, dan orang tua kita zaman dulu apalagi itu nggak pernah yang namanya bilang minta maaf sama anaknya. Tetapi zaman sekarang parenting itu semakin berkembang ya. Selalu diingatkan, waktu kita menegur, waktu kita mendidik anak kita, waktu kita mungkin harus memukul bahkan, kita ada masanya kita juga harus bilang sorry, kita kasih tahu alasannya kenapa, dikasih pengertian, dan lain-lain. Tapi zaman dahulu boro-boro gitu ya, orang tua zaman dahulu itu selalu keras gitu ya, selalu nggak peduli ya, udah salah-salah gitu ya. Tapi kita adalah orang tua di dalam Kristus Tuhan. Saya percaya bahwa para ladies kita dengan hikmat Tuhan, kita belajar waktu kita marah, waktu kita kecewa, mungkin kita dikecewakan juga, kita tidak perlu melampiaskan dengan cara kita. Tapi dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau terjadi akar pahit, artinya engkau telah memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencuri damai sejahteramu, untuk merusak kehidupanmu, untuk mencuri sukacitamu. Saya percaya ya, waktu kita punya konflik misalnya dengan pasangan kita ada dalam suatu pelayanan, kita dalam satu gereja, apakah kita bisa berpura-pura baik di depan orang, melayani shalom, tetapi ternyata dalam hatimu engkau belum berdamai sama suamimu misalnya. Atau ternyata engkau masih marah, engkau masih menyimpan kepahitan. Pulang dari gereja, kemudian engkau bisa berpura-pura lagi menjadi orang yang berbeda. Saya percaya itu akan menjadi sesuatu yang melelahkan, karena engkau harus bertopeng. Tapi di sini kita belajar untuk melepaskan pengampunan, menyelesaikan konflik dengan segera. Konflik akan selalu ada setiap hari. Ya, saya pernah baca satu artikel bahwa terjadi suatu konflik itu biasanya kebanyakan karena nada suara. Para ladies ya, nada suara, perbedaan pendapat setiap hari. Tapi kalau nada suara penempatannya itu kita sama-sama, kalau bahasa zaman sekarang itu dibilang ngegas gitu ya, sama-sama ngegas gitu ya, itu tuh jadinya kondisi semakin panas. Nah, tapi makanya kita belajar firman Tuhan undur sebelum perbantahan dimulai. Artinya, bisa nggak kita lowin, kita volumenya itu kita kecilin. Saya percaya orang yang sabar itu nggak mungkin kata-katanya atau nada suaranya keras. Orang yang sabar itu pasti dia akan berusaha untuk menahan emosi, mengontrol emosi. Kalau masing-masing pihak mampu mengontrol emosinya, konflik itu tidak akan menjadi suatu konflik rumah tangga yang besar. Makanya kenapa terjadi KDRT? Biasanya yang saya lihat para ladies, itu para wanita yang tidak bisa mengontrol suaranya. Mohon maaf, tapi ini betulan saya suka lihat gitu ya. Entah itu artis-artis gitu ya, tapi karena pria itu kan tidak bisa mengontrol emosinya yang biasanya selalu ingin melampiaskan dengan memukul. Nah, wanita juga tidak bisa mengontrol emosinya, cara bicaranya gitu, dia terus nyerocos gitu ya. Nah, itu yang terjadi akhirnya suami itu akhirnya pengen diam gitu ya, misalnya pengen dipukul misalnya gitu ya. Itu
makanya ada yang banting pintu misalnya, ada piring terbang dan lain-lain, panci terbang. Nah, ini berbahaya karena masing-masing pihak tidak dapat mengontrol nada suara. Makanya kita belajar namanya penguasaan diri. Bagaimana dari penguasaan diri nada suara ini, itu bisa menyakiti loh. Mungkin kita nggak bermaksud gitu ya, tapi nada suara yang tinggi, kita merasa seperti tersinggung gitu ya, bisa tersinggung, bisa akhirnya ngambek, diem-dieman, dan lain-lain gitu. Itu hal sepele makanya. Sehingga hari ini, para ladies, setiap hari konflik akan selalu ada. Pasangan kita akan selalu dapat menyakiti kita, siapapun orang di sekitar kita. Tapi di sini, bagaimana engkau dan saya mampu untuk mengelola emosi itu, dan engkau mampu untuk melakukan rekonsiliasi. Kalau pasanganmu mengecewakan engkau, kalau pasanganmu itu mungkin menyakiti dengan cara yang seperti itu, kita bisa mengutarakan perasaan. Nah, makanya inilah yang namanya diperlukan di dalam keluarga untuk kita juga berkomunikasi, keterbukaan, rekonsiliasi. Kalau kita tidak pernah melakukan itu, seperti yang tadi meriset artikel menyatakan, komunikasi rata-rata pasangan aja cuma 4 menit. Karena sekarang orang lebih sibuk lihat gadget. Di malam hari, saya pernah dalam satu kondisi, ternyata saya tanpa sadari saya berbicara kepada pasangan saya itu sambil lihat handphone. Dan ternyata itu tidak disukai oleh pasangan saya. Nah, bersyukur kalau kita tuh bisa saling terbuka. Karena kalau misalnya kita cuma diem aja, tapi kita merasa seperti, kok ngomong sampai lihat handphone, terus kita diem-diem aja. Nah, itu terus terjadi bertahun-tahun misalnya. Nah, ini bahaya karena ini akan jadi satu bom gitu ya, satu bom waktu yang akan memporak-porandakan rumah tangga. Makanya itu kita perlu untuk yang namanya terbuka. Kita perlu yang namanya menyelesaikan konflik. Kita perlu yang namanya berdamai. Karena apabila kita tidak melakukan semuanya itu, maka kita akan mudah untuk jadi alatnya iblis untuk kita dicuri damai sejahteranya, karena iblis kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga di dalam Lukas 17 ayat 3-5, di sini kita belajar untuk kita mengampuni, untuk kita melepaskan pengampunan. Kecewa boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut. Ya, kita bahkan perlu dengan jujur untuk menyatakan apa yang ada, yang mengganjal dalam hati kita. Lalu kemudian kita, seringkali kita tuh komplain ya, kenapa saya terus minta maaf, kenapa saya harus selalu mengampuni, tapi disakiti dan capek untuk melepaskan pengampunan. Tapi di sini dalam Lukas 17 ayat 3-5 dikatakan, Lukas 17 ayat 3-5, ayat yang terakhir, dikatakan bahwa jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ini adalah satu hal yang saya percaya ya, saya pernah bertemu dengan seseorang yang dia mengatakan, ini udah limit kesabaran saya, seperti itu dia bilang. Kalau dia sampai minta maaf lagi, saya nggak akan maafin. Artinya, engkau sudah membuat limit dalam hidupmu. Memang saya percaya kita sebagai manusia itu bukan satu hal untuk mengampuni. Apalagi kalau orang minta maaf, berarti kan ada satu kesalahan. Dan berarti artinya, karena ada satu kesalahan, berarti ada satu pihak yang disakiti, yang dikecewakan. Saya percaya disakiti atau dikecewakan memang bukan suatu hal yang mudah. Bahkan tadi Alkitab bilang, dikatakan bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Pernah para ladies menghitung kesalahan orang terhadap kita? Kita bisa menghitung kekecewaan, kesalahan orang lain kepada kita. Tapi pernah nggak kita berpikir, kita juga berbuat seperti apa terhadap orang-orang di sekitar kita? Apakah kita juga menyakiti mereka? Apakah kita juga mengecewakan mereka? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang sempurna? Sehingga kita lebih fokus, makanya dikatakan balok di matamu engkau nggak bisa lihat, tapi selembar di mata dalam hidup orang lain engkau bisa hakimi. Hari ini kita terlalu sibuk untuk menghitung kesalahan dosa orang lain terhadap kita. Tapi sehingga kita sulit akhirnya untuk melepaskan pengampunan. Kita sulit akhirnya kita membuat perhitungan
perhitungan, bahkan perhitungan dosa orang lain, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, orang di sekitar kita misalnya. Tapi hari ini bagaimana engkau dan saya kita melakukan evaluasi? Sudahkah kita menjadi pribadi yang baik? Sudahkah kita menjadi pribadi yang juga menjaga hidup kita sehingga kita tidak menyakiti orang lain? Sudahkah kita dengan rendah hati bahkan mengkoreksi? Kalau ada orang yang rasanya kita sakiti, mungkin dia sepertinya tersinggung, pernah nggak kita datang minta maaf? Pernah nggak kita dengan rendah hati untuk supaya ada perdamaian? Sehingga hari ini PR kita, para ladies, untuk bagaimana setiap kita di hari Valentine kemarin yang kita rayakan setiap hari. Kita nyatakan, kita pancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita setiap hari. Dan saya percaya kasih Kristus itu akan bisa terpancar dan kita akan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Mengampuni bukan hal yang mudah, tapi jangan pakai kekuatanmu, pakai kekuatan Tuhan, pakai cara Tuhan. Maka saya percaya kita akan mampu, kita akan bisa menjadi pribadi yang bebas dari rasa tersinggung, bebas dari sakit hati, dan akan terpancar aura yang berbeda, para ladies. Kalau engkau dan saya mau untuk awet muda, caranya mengasihi. Saya percaya orang yang menyimpan kepahitan itu kerutannya banyak, para ladies. Ya, saya kemarin ke Sosiola, saya tanya mbaknya, kira-kira saya butuh skincare apa gitu ya. Puji Tuhan mbaknya nggak lihat kerutan gitu ya. Padahal saya sudah kepala 3 ke atas. Ini bukan sombong ya para ladies. Maksud saya percaya kalau kita itu hatinya dipenuhi oleh sukacita, oleh firman Tuhan, maka akan ada awet muda alami. Saya bukan lagi puji diri saya, jangan sebenarnya kalau pakai kaca pembesar ada ya itu kerutan-kerutan. Tapi saya percaya itu nggak akan terlalu terlihat gitu ya. Mungkin itu terjadi seperti samar-samar karena yang terpancar adalah kasih Kristus. Amin. Sehingga saya percaya para ladies mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dan kita akan terpancar suatu mata air kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dada. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali kita tidak tahan uji menjadi kikir, sombong, dan sibuk. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam doa Bapa kami pun dikatakan, jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan kami dari jahat. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Best church. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku. Dia bukaranku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu, dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru.